Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatan ya, doa udah kan tadi. Jadi di sini akan menyampaikan materi yang berbeda ya. Tadi kan harus program terus. Di sini materi tentang sebenarnya ini ilmu tentang balago. Nah, karena cuman balago itu tingkatnya udah jauh kan kalau dasar itu ada nama gua dan prolog. Nah, balago ini kelanjutannya. Balago itu ada ilmu bayan, mandi, balago gitu. Pokoknya udah sastra Arab lah. Nanti kalian mempelajari kalau kalian suka bahasa Arab di dalam ini. Di Al-Quran itu banyak balago. Nah, jadi sedikit mengenalkan ya. Balago itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang bahasa Arab dari segi bentuk sastra. Jadi bukan lagi kaidah-kaidahnya, tapi lebih ke pemaknaan dari kata kalimat bahasa Arab itu sendiri. Nah, di sini aku tidak akan menyampaikan panjang lebar balago seperti apa gitu. Ingin langsung membawakan mahfuzat. Kalian tahu mahfuzat nggak? Oh, bisa. Nah, mahfuzat itu seperti peribahasa. Kalau tahu di bahasa Indonesia, atau kata-kata puitis lah. Quote apa tuh? Quotes. Kata-kata gitu ya. Cuman dalam bahasa Arab ini biasanya udah terkenal kalau mahfuzat ini ya. Kata-kata orang-orang yang kayak contohnya Syafi'i, Imam Syafi'i, kata-kata orang Arab lah yang udah terkenal loh kayak. Nah, pembawaan dari mahfuzat ini supaya kita lebih bisa mengenal balago itu dari kalimat yang sederhana. Kalau kita langsung bawa ke bahasa di Al-Quran terlalu berat ya. Dicontoh ya. Coba baca yang di luar, di luar coba. Yang ada baca. Al-Qur'an Miftahul Fariji. Ada tahu nggak artinya? Kesabaran, adalah kunci kesuksesan. Fariji itu itu kelapangan. Nah, kita di balago itu kan ada beberapa unsur ya. Nah, kita analisis dari kata ini ya. Kita mau satu kalimat aja karena waktunya terbatas. Asabru, analisis ya. Kalau analisis kan? Kalau analisis ya. Analisis kita ada ini. Kita bedah-bedah. Asabru. Nah, di balago itu ada yang namanya tasbih. Tasbih itu menyatakan bahwa suatu hal atau yang disebut itu musyabah sama dengan musyababi dalam sifat tertentu. Nah, contohnya ya, di sini ada musyabah di sini itu as-sabru.
Ini ya. Jadi musabbah. Nah, musabbah kesabaran ya. Ini kan kesabaran ya. Artinya tadi kesabaran. Kesabaran adalah kunci benar ada. kunci kelapangan dan kemudahan ya. Gamay wi. Nah, jadi tadi asal ada musabah. Miftah itu musabah binnya dan Fardi ini wajah musabah. Nah, dari sini dari sabun miftah ini kan memiliki sifat kesamaan atau disebut dengan wajhul sabah. Itu miftah ini menjadi perantara ayat as-sabr ini sebagai perantara untuk mencapai kesuksesan. Nah, kesuksesan sini ini bisa ada kemudahan. Nah, jadi kan ini berlaku untuk setiap orang ya, bukan orang muslim aja, bahkan orang muslim juga. Siapapun tidak mau bersabar dalam melakukan suatu hal, maka dia tidak akan mencapai namanya kelapangan atau kemudahan. Nah, kalau kalian merasa kesulitan, ya maka kuncinya sabar, supaya biar kalian mudah. Kalian kalau dikasih kesulitan pasti inginnya kemudahan ya. Nah, kuncinya itu apa tadi? Sabar. Kalau nggak sabar, kalau nggak sabar, ya maka bakal susah terus. Jangan ada namanya kelapangan ataupun kemudahan. Nah, dari sini ada yang ingin tanya enggak? Atau dibungkari? Kalau menyampaikan materi cuma segini ya, bawaannya kita tentang ilmu balaghah itu tentang unsur musyabah dan musyabah dengan mengambil contoh dari mahfuzat atau as-sabru miftahul fasl. Ada yang bisa memberikan contoh nggak mahfuzat yang lain? Mahfuzat kata mutiara yang lain kan kalian suka mendengar apa gitu kan biasanya. Nah itu apa? Al ilmu nurun. Nah apa artinya? Itu cahaya. Kita tulis ya. Al ilmu nurun apa sih? Al ilmu nurun wa la yuda di asli del asli pakai asli ya dulu al-ilmu nurun wa nurullahi la yudari asing. Apa artinya ini? Ilmu itu cahaya. Tahu kan ilmu itu cahaya. Cahaya itu
dan cahaya Allah. Ya. Tahu ini kata-kata dari siapa? Tahu nggak? Nah, ini kata-kata dari guru Imam Syafi'i, yaitu ini Imam Malik. Ya. Jadi ini kisah tentang Imam Syafi'i itu mengeluh kepada gurunya. Ya Ustaz ini gitu kan. Aku ini susah nafal katanya kan. Anak ini susah menghafal. Nah, karena susah menghafal itu, contoh kalian lagi ngapal Quran ya kan, susah betul kalian ngapal Quran. Udah ngulang berapa kali nggak masuk, udah mau baca masih lupa juga gitu. Apa itu penyebabnya? Karena itu hafalan itu kan berupa ilmu ya. Kalian menghafal itu menyimpan kan, menabung ilmu. Walaupun kalian belum tahu apa kan, cuma akan berguna pasti. Nah itu kan ilmu itu ada cahaya dan cahaya Allah. Cahaya Allah kan maksudnya tuh ya Al-Quran itu kan kalau Allah ya. Nggak mungkin Layuda tidak akan Layuda tadi apa? Apa tadi? Layuda. Nah tidak akan bisa diberikan kepada yang maksiat. Jadi nggak bisa kalau orang ini masih maksiat, ilmu awal itu bisa masuk. Ya, begitu ya kurang lebih ya. Jadi harap dengan pelajaran kali ini kalian dapat mengambil hikmah pelajaran yang itu bakal berguna bagi. Baik, akhirul kalam. Saya akhiri dengan pembahasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.